Tenun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Musholla Asy-Syarif, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor KPP Pratama Kabupaten Mojokerto, serta hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, ikhwan fillah fillah, saudara seiman seagama yang berbahagia, dijaga, dirahmati, dan semoga selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Utama kita bersyukur dapat berhimpun kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka silaturahim, talabul ilmi, salat berjamaah, sekaligus menikmati jamuan roti ini yang sesuai dengan dalil Al-Quran. Watini wazzaitun waturi sinina wahadal baladil amin. Watini wazzaitun itu makanan jasmani, watin dan pohon zaitun. Waturi sinin, dan di Bukit Tursina. Apa itu Bukit Tursina? Diberikan wahyu Allah kepada Nabi Musa. Menurut urutan ayat tersebut, yang benar memang makan jasmani dulu, makanan asupan jasmani dulu, baru asupan rohani. Imam dhisik, minum dhisik, baru ngaji. Niku nek nurut surat At-Tin. Cuman niku tidak berlaku pada waktu buka bersama. Salawat salam tersampaikan pada panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita bisa satu barisan dengan Rasulullah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Satu rombongan besar gembruduk dipimpin Rasulullah menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mustahil kalau surga itu hanya ditempati oleh salah satu organisasi saja. Nggak mungkin. Oblang-oblang surga. Apa oblang-oblang? Kekamban. Tinggeni wong NU tok ya kekamban, tinggeni wong Muhammadiyah tok nggih kekamban, pemane wong LRS tok. Niki kudu tinggeni wong Islam sing akeh sak donya kerat. Ibu bapak hadirin yang berbahagia dirahmati Allah, kesempatan kali ini saya sebenarnya ingin menyampaikan amalan-amalan yang ringan berpahala besar pasca Ramadan. Tapi saya ingat ada satu hadis dari Ibnu Majah. An Al-Auza'i radhiyallahu an qala, dari Al-Auza'i radhiyallahu an, dia berkata, khamsun, ada 5 hal yang dilakukan pasca Ramadan, pasca Syawal. Hari ini, kemarin ya terakhir Syawal.
Apa itu 5? Khamsun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 hal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat. Khamsun kana Rasulullah wa tabi'ina lahu bi ihsanin, dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Apa itu? Luzumul jamaah, wattiba'u sunnah, wa imaratul masajid, wa qiraatul Qur'an, wa jihadu fi sabilillah. Ada 5 hal yang terus dilakukan oleh Rasulullah beserta para sahabat walaupun sudah tidak berada di Ramadan dan tidak berada di Syawal. Kalau Syawal kan bulan peningkatan, bulan yang menunjukkan kualitas membaik setelah keluar dari Ramadan. Maka disebut Syawal, shin wawu lam. Syawal, awas keliru mocone suwal. Karena kalau Syawal artinya meningkat, kalau suwal pasti menurun, melorot. Diunjukno mesti kecantol. Nah, niku suwal. Syawal meningkat. Ciri khasnya orang sukses Ramadan itu meningkat di bulan Syawal. Kalau di bulan Ramadan baca Al-Quran lalu Syawal menurun, berarti Ramadannya tidak sukses. Karena suksesnya Ramadan justru dibaca di bulan Syawal. Kalau Qiyamul Lail ditegakkan di bulan Ramadan, lalu kemudian bulan Syawal dia tidak lagi Qiyamul Lail, berarti indikasi Ramadannya gagal. Karena diukur keberhasilannya justru setelah keluar dari bulan Ramadan. Dan seterusnya. Adapun setelah Syawal, khamsun, ada 5 hal yang dilakukan oleh Rasulullah beserta para sahabat lahu bi ihsanin, dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Apa itu? Luzumul jamaah, melazimkan untuk sholat berjamaah, dan itu 5 waktu, bukan hanya maghrib. Jangan seperti orang gedek. Wong gedek mana? Gimana apa nek kampungnya dhewe kan otokritik. Rame maghrib tok. Isak sepi, subuh memprihatinkan. Padahal seandainya manusia tahu apa yang ada atau maksudnya kebaikan yang ada dalam sholat isya, sholatul isya'i, wal sholatul fajri, dan sholat fajar, maka mereka akan datang dalam keadaan merangkak-rangkak. La atauhuma walau ala habwan. Mereka akan datang atau mendatangi sholat isya dan sholat subuh itu walau ala habwan, meskipun mereka harus merangkak. Itu karena besar dan keutamaannya fadilah sholat subuh dan sholat isya. Dan ada hadis yang cukup mengerikan. Sesungguhnya orang munafik, innal munafikin, sesungguhnya orang munafik, afqalus salati alal munafikin, salat yang berat dari orang yang di dalam hatinya terdapat sifat kemunafikan, sholatul isya'i wa sholatul fajri, adalah sholat isya dan sholat fajar atau sholat subuh. Maka itu menghilangkan sifat kemunafikan adalah memaksa diri kita untuk jamaah isya dan jamaah subuh. Dan itu dilakukan 5 waktu.
luzumul jamaah. Itu dilakukan terus. Sahabat-sahabat juga melakukannya. Bahkan ada seorang sahabat yang kehilangan penglihatan, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini tidak bisa melihat." Alasan pertama, tidak bisa melihat. Yang kedua, di Madinah masih banyak binatang buas. Yang ketiga, tidak selalu ada yang membersamai atau mengantar. Apakah ada keringanan untuk saya agar tidak berjamaah? Dengan 3 alasan, tidak bisa melihat. Kedua, tidak selalu ada yang mengantar. Ketiga, diintai bahaya karena banyak binatang buas. Kata Rasulullah, farahhisolahu, ya wis, untuk kamu ada keringanan. Artinya boleh tidak berjamaah. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum bergeser menjauh, artinya pulang. Setelah dijawab oleh Rasulullah seperti itu, dia pulang. Tidak jauh dari tempat dia bertanya kepada Rasulullah, lantas dipanggil oleh Rasulullah. "Ya Abdullah bin Ummi Maktum, ta'al." "Ya Abdullah bin Ummi Maktum, rineo." Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Hal tasma'un nidai lis sholah?" Apakah kamu mendengar suara adzan atau suara panggilan sholat? Dulu panggilan sholat kan mboten damel corong, mboten damel napa? Mik, mboten damel son. Dulu panggilan sholat nggih, wonge munggah terus adzan, suara nggih lawaran niku. Asli suara tenggorokan. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum mengatakan, "Na'am Rasulullah, nggih, saya mendengar Rasulullah." Kemudian oleh Rasulullah dikatakan, "Fa'ajibhu." Kalau begitu tetap harus kamu datangi. Artinya kalau masih bisa mendengar, berarti jaraknya tidak terlalu jauh. Nggih sak kuwate pira sih gorokan niku bengok-bengok ngene iku, berarti masih terjangkau oleh telinga niku ndak terlalu jauh. Maka oleh Rasulullah, Abdullah bin Ummi Maktum kan berangkat. Lah ngoten niku ana wong mboten enten binatang buas, sepeda karek nyengklak, wonge terang benderang ketok, tapi mboten berangkat. Wong ngono iku njaluk ditutukno ngajine. Mboten dikeplak, marane njaluk dikeplak. Njaluk ditutukno ngajine. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah. Makna pertama, luzumul jamaah itu melazimkan untuk sholat berjamaah. Stodat dalam buku yang cukup tua, ya, terbitan tahun 70-an, tebal sini, saya punya bukunya. Dia sudah mengatakan sejak dulu, jangan kalian percaya kebangkitan umat Islam itu ditandai dari demonstrasi. Umat Islam turun ke jalan, membawa son besar, kemarin nggawa son horeg, tambah gak masuk. Jangan kamu melihat kebangkitan umat Islam dari itu. Tidak akan bangkit umat Islam. Tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi mereka sendiri. Bangkitnya umat Islam akan ditandai jumlah
Orang yang melakukan sholat subuh berjamaah setara dengan orang yang melakukan sholat Jum'ah. Selama itu tidak terjadi, tidak akan bangkit umat Islam. Orang orientalis saja tahu. Mangka nek kula panjenengan sedaya nguasna umat Islam kok jamaah subuhne sepi, nggih pun bersabar saja, wis gak ndaki-ndaki. Ya berusaha ngajak ngoten mawon, tapi untuk umat Islam bangkit terus sembuh warang dikuasai wong Islam, ya kangen lamun. Napa kangen lamun? Semustahil dulure cak mustahil. Ya sampean gak usah kesusu-susu. Kapan ya umat Islam Indonesia berjaya? Ya apa sih maksudnya berjaya? Wong salat subuh nih sik sepi. Nggih. Hadirin para rawuh yang dirahmati Allah. Tapi melenyapkan umat Islam dari Indonesia, dari Jawa ya angel juga. Pancen sembarange angel kok. Maju ya angel, bubar ya angel. Ini khasnya Jawa ngeten iki khase. Para rawuh yang dirahmati Allah, luzumul jamaah, pemaknaan yang kedua dari melazimkan berjamaah itu artinya hidup berdampingan dengan yang lain. Hadis Rasulullah, al-mu'minu, seorang mukmin, yukhalitun nas, dia mau bergaul dengan manusia lain. Apapun benderanya, apapun atributnya, apapun partainya, siap dia bergaul. Background-nya nopo, sukunya apa, dia bergaul siap. Al-mu'minu alladzi yukhalitun nas, yang mereka ini mau bergaul dengan manusia. Dia siap secara mental bahwa saya bergaul ini dengan manusia yang punya kelemahan sekaligus punya kelebihan. Wa yusbiru ala ma adahum, dan dia memiliki sikap dan sifat sabar atas kelemahan dan kekurangan orang lain. Khairun, kata Rasulullah, itu yang lebih baik minal mu'mini, dibanding seorang mukmin la yukhalitun nas, dia sebenarnya ingin baik sendiri tapi nggak punya sikap dan sifat untuk siap bergaul dengan orang lain. Kok terkontaminasi tambahan gembul wak joy. Jadi dia nang warung emoh, nang cangkruan semua bergaul untuk situasi-situasi non formal. Apa meneh niku teko ndo undangan ya semoh gak level wis iki wong bid'ah tok iki misale itu khairun, lebih baik yang sabar tadi itu minal mu'mini dhaif minal mu'mini alladzi la yukhalitun nas, yang dia enggak mau bergaul dengan manusia lain, wala yusbiru ala ma atahum, dan dia tidak mau bersabar dengan kelemahan orang lain. Jadi mindset, sikap mental itu penting. Dalam rangka apa? Merebut keadaan yang lebih baik. Karena mukmin itu ya mestinya dia siap dalam keadaan apapun. Ibarat orang nari niku sak karepe kono gendangi apa ya aku iso. Pengen model apa? Nah, derek sedaya yang dirahmati Allah, kalau ada orang yang ingin dalam pergaulan sehari-hari itu orang lain harus baik, harus sempurna, tidak mungkin ada. Sampai tidak akan punya teman. Karena semua orang ada kelemahannya masing-masing. Ono sing sabar tapi telatan. Gak muring-muringan, cuman yang ngono telat, ayo apa-apa kari ya. Enten sing grigas tapi campur seneng sambat. Ono sing gak tahu sambat tapi senengane mencela. Ono sing gak suka mencela tapi medit. Terus pokoknya jagakno kanca. Pokoknya jagakno kanca.
Nek begitu wayahe ngebosi pura-pura poso. Tapi nek dibosi kancane jarene poso, ya jenenge menghormati kancane ya tak batalno. Jadi posone dibatalno nek dibayari wong. Tapi nek dekne sing wayahe bayari, aduh sepurane Pak, kok ya pas aku poso ya. Wis ngene iki jenenge akal bolos sih. Nah, dia berpikir bagaimana mendapat bukan bagaimana memberi. Nah, nanti ketemu yang loman cuman ya seneng undomono. Manusia itu ada kelemahannya semua dan sampean harus siap. Jadi begitu kenal orang baru, Assalamualaikum, waalaikumsalam, kenalan, sinten namine Rudi. Enten namine Rudi mriki. Sampean sinten? Kula Bari Prima. Ini kok jas Rudi maksudnya. Wonten iki sampeyan wis kudu paham, iki menungso lho, dalam hati iki wong biasa. Ada potensi dia salah. Sebagaimana kita juga begitu. Nah, maka kesalahan dia jadi pahala kita kalau kita bisa nutupi, bisa menasihati dengan cara yang baik. Bukan terus wah iki koyoke ndelok modele iki gak bener iki. Hati konco. Dia nggak punya teman. Ya wong model ini cocoknya kongon camping dok. Ono alas Gunung Kelut ono. Wong kok dikongkon apik pol mboten enten. Nah, luzumul jamaah. Dan kalau sampean berada di tengah masyarakat, di tengah keluarga yang kemarin sampean disebut halal bihalal, Idul Fitri dan lain sebagainya itu oleh Rasulullah kan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari itu setelah Al-Quran, hadis-hadis yang paling kuat derajatnya ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Imam Bukhari, kata Rasulullah dalam hadis Imam Bukhari, laisal wasilu bil mukafi. Awas lu, hati-hati. Bukan dimaksud orang yang menyambung silaturahim adalah mereka yang mendatangi atau menyambung hubungan dengan yang baik. Nah, nggak ada masalah kok. Biasanya apian ya sudah didatangi pas rioyo. Alhamdulillah ya apa sehat, anak nomor 1 sing wis lapo saiki nomor loro. Ah iki arek-arek ngelompok kabeh. Ngelompok ngobrol-ngobrol. Wis sampeyan wis tak siapi masakan senengan sampean wis karek milih iki ono campur, sego campur ono iki ono iki. Itu kata Rasulullah, bukan itu yang silaturahim. Nah terus sing ngoten niku napa? Nah niku ya wis wong apian ngapiki wong apik ngoten mawon, itu ya baik juga. Tapi yang dimaksud silaturahim kata Rasulullah, idza qata'at. Sebenarnya urusannya dengan kamu itu putus. Mungkin kita yang enggak enak atau dia yang enggak enak. Idza qata'at, diputus hubungannya. Ada persoalan, ada masalah. Sampean sudah ambil jarak dengan Pak D. Yang panjenengan titeni dulu pernah ngiris karangane ibu sampean. Ada sahabat atau masih sanak keluarga yang dulu menyebar fitnah. Teman yang makan teman. Ya apa maksudnya teman makan teman? Ya wis calon sampean dipek lah ya. Seneng arek siji ternyata ditelekung. Tapi kan umur persahabatan ini lebih lama daripada umur napa niku? Pertelikungan. Wingi kanca mulai SD. Waktu nelekung itu kan wis lulus kuliah. Kita menghargai persahabatan yang lama dengan tetap berusaha menyambung. Itu yang dimaksud oleh Rasul sebagai menyambung silaturahim. Dan yang seperti itu yang berat. Justru kita sisakan. Dan sing riya sing waplek gaplek ini kok gak diparani sih gak usah. Pemane kait biyen terkenal gak tau nyangoni kayak zaman-zaman cilik. Di sini ngeriti kayak ono ngono iku. Mangane sampean saiki aja ngono, nek ana ponakan teko ya sangoni. Urip dhuwit kenceng, arek cilik lah seneng dhuwit kenceng. Dhuwit anyar, kan dhuwit anyar nggih diseliko. Dhuwit diseliko. Ben seneng ponakan-ponakan.
Poso nutut pirang-pirang dina. Wah, nggih 30 hari, ya wis 30 ping 20. Pek 30 ping 2000 ya. 1.000. Alhamdulillah. Dongakno Pak D duwe akeh ya, tahun ngarep bisa tak tambahi. Ping 3000 berarti 90.000. Jare ini ponakane ngopo Pak D pegawai kantor pajak nyongon. Tolong menyangoni mek 1.000. Dongakno Pak D ya. Alhamdulillah. Luzumul jamaah wattiba'us sunnah. Yang kedua yang terus dilakukan adalah melanjutkan sunnah. Ya, sunnah-sunnah yang kemarin, baik sunnah dalam definisi pengertian fikih, ya, sunnah amalan yang enggak wajib, yang berdampak kebaikan, maupun sunnah-sunnah kebaikan yang sedang kita rintis. Makanya ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayul amali afdol, apa sih amal yang paling baik itu? Ternyata kata Rasulullah, atwamuha wa ingkolla. Sing penting itu ngelantur. Terus menerus walaupun sedikit. Baca Al-Quran 3 ayat. Bendino tapi 3 ayat. Daripada banyak mandegrek terus gak dilakoni. Kalau panjenengan misalnya punya kebutuhan tertentu, boleh-boleh saja sampean melakukan jenis amalan tertentu. Sampean sedang ingin apa? Sedang ingin tenang, zikir. Sedang ingin merapikan manajemen kehidupan, sholat. Karena sholat itu dampaknya orang tidak terpengaruh oleh hawa nafsu. Tapi kalau orang sholatnya kacau, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wa taba'us syahwata. Kalau ada orang yang sholatnya kacau, pasti dia tidak pintar membelanjakan harta. Dia akan membeli sesuatu yang dia tidak butuh. Dia akan mengambil atau membeli lokasi yang enggak prospektif. Karena kesusu. Pokoknya nek jangan tuku apa-apa iku isine mesti gopo, mesti nang dituku. Kan duwe kemampuan ngerem, itu ciri khasnya orang yang sholatnya jelek. Nah, gampang keblobok. Nek tuku napa-napa gampang keblobok. Tuku ceri, wah, gopo ae. Mau kena-kena, gopo akhir oleh cari len. Cari bekasnya napa? Bekasnya len. Ditipu wong. Kena. Ciri khasnya orang yang napa salatnya kacau niku mesti gesusu ae nek lapo-lapo. Memutuskan sesuatu ya gerusa-gerusu. Wah, mun wong ngene iki munggo dadi pimpinan perang entek pasukane. Gak dapat perhitungan ya, langsung gabres-gabres ae. Nah, luzumul jamaah wa tiba'us sunnah yang kemarin baik-baik monggo dilanjutkan. Berat Pak kalau 11 rakaat sampai 23 ya dikurangi, yang penting lantur. Luzumul jamaah wa tiba'us sunnah wa imaratul masajid, memakmurkan masjid. Masjid niku nek njabane poso niku dadi sepi malih. Nggih memakmurkan masjid. Kalau panjenengan bisa hadir jasadnya, hadir. Kalau tidak bisa hadir jasadnya, hadir uangnya. Anak-anak muda, ini Pak, kita mau mengadakan kuliah bahasa Arab. Belajar nahwu shorof sampai targetnya bisa membaca kitab. Kitab apa? Kitab ini. Berapa rencananya santrinya? 20 Pak, dibatasi 20. Ya wis, ustadznya berapa sih? Dana yang disiapkan sekian-sekian. Ya wis tak kontakkan teman saya. Nek sak mono ae arek 5 wis cukup. Memakmurkan masjid. Tidak hadir jasadnya, hadir uangnya. Hadir pemikirannya. Mau diperbaiki masjid, dia arsitek. Saya gambarkan gratis.
teknik sipil. Sing gawat niku wis gak teko wonge, gak teko duwike, gak teko pemikirane, sing teko kritikane. Masjid ngekei kotak. Kritik dan saran. Kalau surat disuruh masukkan, kalau SMS di nomor ini. Terus gak tahu nyumbang, gak tahu teko. Teko-teko pisan. Ngritik, wah, cari malaikat, wah iki kritikus ini. Luzumul jamaah wa tiba'u sunnah wa imaratul masajid. Lestarikan masjid. Meskipun, nah ini meskipun secara nas masjid itu memang tidak akan banyak yang ngerumat, ketakmirannya orang yang mau memikir masjid enggak akan banyak. Innal lil masajidi autada, karena orang yang memakmurkan masjid memang pilihan. Memang pilihan. Makanya berbahagialah nek panjenengan begitu teko langsung ditunjuk takmir. Rapat pisan langsung didadekno takmir kan. Si kaderisasi pisan. Si kebersihan. Disuruh terlibat di situ. Kadang-kadang orang memang perlu Allah mapeksa. Jadi paksa dhisik, setelah dipaksa lalu terbiasa. Terus disyukuri man. Sampeyan kok gak bahagia ngono sih, Mas? Ya kait teko lan dadekno takmir. Sembong wong sawane kok susah, sing bahagia ya kan sedang dipaksa menjadi pemakmur masjid. Luzumul jamaah wa tiba'u sunnah wa imaratul masajid wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Jangan banyak alasan enggak bisa baca Quran karena waktu. Sekarang harus bisa merubah kata tetapi menjadi meskipun. Sakjane aku pengen maca Quran tetapi sibuk, tetapi apalagi tulisannya cilik-cilik, tetapi wis kakean tetapi ganti dengan meskipun. Saya akan tetap membaca Al-Quran meskipun sibuk, meskipun tulisannya cilik, berarti diganti Quran yang gede. Tuku sing gede 45 ke atas, Pak. Enggak jelas baca Quran, tuku sing gede. Tapi Quran ini di satu tempat njupuke rada awang-awangan, mburi mriko ya musolae, ya berarti nduk ngarep dikei. Nduk mobil dikei, mbek nunggu diwaca. Dan gak kakean alasan menjauh dari Al-Quran. Wa jihadu fisabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Nah, memang jihad ini macamnya jadi banyak, tergantung keadaan, situasi, kondisi. Kalau di Palestina ya jihadnya ya perang. Sebagaimana dulu di Indonesia ketika datang sekutu, agresi militer Belanda kedua, ya seruan jihad, di perang. Tapi kalau tidak ada perang, maka tidak boleh membuat perang di dalam negeri yang aman. Mengko gara-gara Islam di mana itu? Uighur. Di Uighur di sana gitu kok, di meneh. Pokoknya banyak lah umat Islam yang di sana dianiaya. Ya wis nek kono ndek kene sing mumpung kita mayoritas ya sing minoritas dianiaya loh. Enggak boleh. Hukumnya berubah. Kafir yang tidak dalam kondisi menyerang atau memerangi itu namanya kafir dhimmi. Sudah berubah hukumnya. Maka jihadnya adalah berdakwah, memperbaiki pemahaman, meningkatkan semangat. Lebih bagus lagi kalau sampai pada langkah bertahap seperti Wali Songo, butuh waktu sekitar 45 tahun atau 50 tahun untuk membentuk entitas negara. Namanya Demak Bintoro. Nah, hebat ya. 50 tahun. Rasulullah 23 tahun. Kalau para wali itu butuh sejak muncul Maulana Malik Ibrahim dianggap setatnya di situ itu 50 tahun bisa mendirikan Demak Bintoro dan sabar secara bertahap, sabar. Mulai ditoto generasi-generasinya Brawijaya 5 karena dulu yang diterima sebagai legalitas
Jadi kalau sekarang kan dipele, kalau dulu ya darah biru, kalau darah biru ya nggak diakoni. Itu mulai ditoto di pesisir utara Adipati itu rata-rata keturunan Brawijaya V yang sudah muslim. Sing noto Sunan Kalijogo. Ada satu sing gak ketoto, Ki Ageng Mangir nggih Gweger kali Panembahan Senopati. Nggih niku Danang Sutawijaya. Niku ana jerone Mataram ngoten. Situ air terlewat bisa begitu dampaknya. Wah, berdirilah kemudian Kerajaan Demak, lalu kemudian bergeser menjadi Mataram, dan Sunan Kalijogo sudah sepuh sehingga di Mataram Islam beliau kemudian sudah wafat. Tapi beliau selalu hadir, itu eksis, mulai Demak berdiri sampai berubah jadi Mataram Islam. Di situ intens sekali dakwah-dakwah. Dan kenang-kenangannya cukup baik ya, ketika dikawal oleh negara, yaitu ketika eranya Sultan Agung, banyak sekali kenang-kenangan yang dari syariat diterapkan sebagai kebijakan negara. Ada kalender Jawa itu ilmu hisabnya Sunan Kalijogo yang dipilih oleh Sultan Agung. Lalu kemudian kalau di era berikutnya yang mensiarkan ilmu hisab itu kan Kiai Dahlan. Sudah abad keberapa? Sultan Agung Demak abad 15, Sultan Agung itu sudah 18. Kiai Dahlan abad 20. Sudah selisihnya sekian, tapi ilmu hisab masuk. Terus sampai masuk ke budayanya. Kancing baju depan jumlahnya 6 karena rukun iman. Kancing baju samping yang di lengan itu harus 5 karena rukun Islam. Ini pelipit dari udeng itu harus 17 karena 17 rakaat. 17 rakaat sampai nanti tanamannya itu harus sawo. Era setelah siapa ini? Pangeran Diponegoro. Karena sawu sufu vakum. Jadi prajurit-prajuritnya prajurit-prajuritnya Diponegoro itu setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, tersebar di mana-mana. Ciri khasnya itu mereka menanam sawo. Kalau sawo ini berarti alumni atau mantan brigadenya Pangeran Diponegoro. Nah, kula wingi dikei tangga kula sawo, kula tandur mati. Panjen kula duduk pasukane Pangeran Diponegoro. Cuman sepeda kula niku kula jenengi Bergodo. Atau kemudian berubah nama menjadi, dulu Bergodo itu pasukan khusus di era Mataram Islam, lalu berubah nama menjadi Bregodo. Lalu di era ini menjadi brigade. Itu sebenarnya pasukan khusus yang punya ilmu membunuh dan punya ilmu mengobati. Ya, Kopassusnya zaman dulu. Itu mengambil sunnahnya Rasulullah. Jadi sawangane ngoten memberi nama pada benda-benda yang kita miliki, termasuk kendaraan, itu sunnahnya Rasulullah. Rasulullah itu punya kuda diberi nama Subul, punya pedang diberi nama Zulfikar, ambek Omai Rama, dan Zulfikar orang memanggilmu. Tapi mensosialisasikan nama pedang Rasulullah ya sapi ailah. Dari sedaya yang dirahmati Allah, nanti bolehlah pulang menamai nama benda-benda yang sampean miliki, itu juga sunnahnya Rasulullah. Zum wa jihadu fisabilillah, jadi jihad itu berubah-ubah sesuai situasi, kondisi. Kalau dalam tempat kerja ya jihad itu sing bener ya apa yang kerja sing sampai memiliki dampak memperbaiki. Nah, bagaimana muncul bisa lebih efisien. Ngoten niku. Nah, kadang-kadang sing mikir ngoten niku owner biasanya. Ya apa ya? Kok minyaknya boros ya?
Misalnya nih di orang terapi kok minyaknya boros, oh lah sampai minyaknya terbuka ini, marang ditutup, tutupnya teko tisu nih ngendelong menyerap minyak. Terus mari ngono ono rantapan teko ndukur, ngeres-ngeres nang geger gak enak. Oh kalau gitu diwadahi botol, wadai botol. Oh kalau diwadahi botol kelemahannya ini, terus kalau gitu dimasukkan apa? Itu secara bertahap nanti sampai ketemu sing paling efisien. Apa sing paling efisien? Cara meletakkan, cara semuanya dihitung. Oh kalau begini ini ada penyusutan karena kena panas, berarti dibeginikan. Oh ya lumayan, hemat sekian persen. Hours begitu, sampai kerja itu biaya minimal, hasil maksimal. Kulo bingen zaman sik kerja nang pabrik. Isok niteni werna ngono. Sawangon ya mbak juragan-juragan. Niteni werna, jadi kulo quality control niteni warna. Kalau warna contohnya dari pabrik A begini, lalu kemudian dimasukkan mesin dengan panas ukuran sekian, lalu bahan dalam bentuk warna seperti ini, nanti jadinya setelah sekian menit begini. Kalau titeni, kalau gawekno untuk kertas kalau stempel sih. Nah itu untuk menyamakan warna biasanya butuh diguyur air, didiamkan selama sekian jam, sehingga mesin diam, nggak berproduksi, menunggu sampai warnanya sama. Oh nggak sama, dibuatkan contoh lagi. Kadang sedino bleng ya contoh dong. Nah, setelah saya mengamati, saya buatkan tingkat gelapnya biru itu kalau panasnya sekian jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Sehingga tidak perlu menunggu. Nanti oh tadi warnanya yang masuk kayak gini, panasnya sekian, nanti jadinya gini. Oh, ngoten niku biasa kula diceluk, ya apa khairi. Lah iki kok ya apa iki arek-arek iki. Nek aku arek-arek iku seneng tengok-tengok soalnya. Lah nek aku iki ngono tak temono misale iki terus arek-arek bergerak sampean kok nyambut gawe. Arek-arek kok mesti dioreng-oreng aku. Wis gara-gara khairi iki. Nah, iki ya apa arek sampean kayak ya apa? Wis tak kei makan siang sak kopine. Oh ya wis. Wah, no, saweneng ngene iku kula disewangon ya mbek wong. Mek ngono tok ae, niteni warna tok. Goleki. Nek terus Pak aku nek contoh-contohnya kan mestine datangnya kan pagi. Lah nek aku di shift malam ya berarti enggak iso lah mosok aku bengi mari melekan terus ngenteni isu-isu ngenteni sampean gawe contoh. Ya nek iso ya shift nopi pagi terus ae. Ya wis iki jalan pagi terus loh akhirnya enak gak begadang ya. Terus mak iso ngono tok ae. Saudaraku yang berbahagia dirahmati Allah, wa jihadu fi sabilillah. Ya kita atur sendiri di mana jihad kita. Mudah-mudahan 5 hal yang dilakukan Rasulullah pasca Ramadan, pasca Syawal membuat kualitas hidup kita secara jamaah maupun personal lebih baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, ini pahala